Film dibuka dengan seorang pemuda autisme bernama Goyo. Dia sangat baik jujur dan sangat pekerja keras. Goyo juga sangat ahli dalam melukis. Namun dia susah untuk fokus dalam segala hal terutama ketika sedang berolahraga. Goyo tinggal di rumah yang cukup besar bersama saudara perempuannya. Dia adalah Saula, seorang pianis terkenal. Suatu hari Goyo melihat seorang wanita cantik yang kehujanan karena payung yang dia bawa rusak tertiup oleh angin. Entah mengapa ketika melihat wanita itu, hati Goyo merasa ada yang berbeda. Goyo bekerja di sebuah museum, dan yang mengejutkan wanita itu ternyata juga bekerja di sana dan baru hari itu bekerja. Wanita itu bernama Eva, seorang single parent dan memiliki 2 orang anak. Meski sudah berpisah, sang suami masih sering datang ke sana untuk meminta uang pada Eva. Semenjak bertemu dengan Eva, Goyo selalu memikirkannya. Bahkan dia sampai melukis wajah Eva, dan hal ini tentu membuat Saula senang. Akhirnya adiknya menemukan sosok yang dia cintai. Esok harinya, Goyo memberanikan diri untuk mendekati Eva. Ketika Eva pulang, Goyo mengikutinya diam-diam sampai di kereta. Namun sayang karena Goyo gugup dan panik. Eva mengira jika Goyo adalah orang jahat dan berniat mengganggunya. Setelah itu Goyo pulang. Dia berbicara pada kakaknya jika dia baru saja naik kereta bawah tanah. Kakaknya yang bernama Matute sangat terkejut mendengar Goyo sudah berani naik kereta sendirian, padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukan itu. Goyo kemudian menceritakan jika semua itu dia lakukan demi dekat dengan seorang wanita. Namun sayang dia gugup dan tidak berani berbicara padanya. Mendengar itu, Matute kemudian mengajak Goyo jalan-jalan sambil memberikan tips bagaimana caranya untuk mendekati seorang wanita. Singkat cerita, Goyo menemui Eva di ruangannya. Namun awalnya Eva ketakutan karena kejadian sebelumnya. Namun Eva mulai sadar jika Goyo bukan orang jahat. Dia hanya berbeda dengan orang-orang. Setelah bekerja mereka kembali bertemu, dan pada akhirnya mereka nongkrong bersama dan berbicara banyak hal. Goyo sangat bahagia bersama Eva, bahkan ketika pulang Eva juga sampai mencium Goyo. Sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Semenjak itu Goyo sepertinya sudah benar-benar jatuh hati pada Eva. Bahkan ketika di rumah dia terus-terusan memandangi foto Eva di media sosial, sambil membayangkan sedang pusrang sampai Glory dengannya. Tidak hanya pada Eva, Goyo juga sangat perhatian pada anak Eva, dan hal ini membuat Eva semakin nyaman dengan Goyo. Tidak sampai di situ, Goyo juga mulai memberanikan diri untuk mengajak Eva untuk makan malam bersamanya. Awalnya Eva ingin menolak, karena usia mereka terpaut sangat jauh. Namun karena Goyo juga sangat baik, pada akhirnya Eva setuju ajakan Goyo. Eva berdandan dan datang ke rumah Goyo. Kebetulan di sana hanya Goyo seorang diri, sementara Matute dan Saula tidak ada di rumah. Setelah makan mereka menghabiskan malam bersama, mengobrol, bercanda, berdansa dan tertawa bersama. Eva juga melihat lukisan-lukisan yang dibuat oleh Goyo, dan Eva juga melihat lukisan dirinya yang dibuat oleh Goyo. Eva sangat menyukai lukisan itu, bahkan Eva sampai memeluk Goyo. Setelah itu Eva mengajak Goyo masuk ke kamarnya, dan beruntungnya kali ini Eva yang mengajak Goyo untuk pusrang sampai Glory. Kedekatan mereka makin terjalin, namun masalahnya mantan suami Eva selalu datang dan mengganggunya. Tidak hanya meminta uang, terkadang Eva juga diperlakukan dengan kasar. Sampai suatu hari Goyo tiba-tiba datang ke rumah Eva. Dia membawa bunga dan layang-layang yang akan diberikan pada anak Eva. Eva sangat bahagia Goyo begitu baik padanya dan juga anaknya. Namun di sana Goyo melihat banyak memar di wajah Eva. Dia yakin jika itu adalah ulah mantan suami Eva. Goyo mulai mencari tahu siapa mantan suami Eva. Dan pada akhirnya dia mengetahui siapa mantan suami Eva dan langsung menemuinya. Di sana Goyo meminta mantan suami Eva agar tidak lagi mengganggu Eva. Tentu saja pria itu tidak terima dan terjadi keributan di sana. Eva yang tahu Goyo mendatangi mantan suaminya, justru kesal pada Goyo dan mengatakan Goyo terlalu ikut campur urusan pribadinya. Goyo yang tidak bisa dimarahi langsung pergi dari sana. Berjalan di tengah jalan ramai dan pada akhirnya terjadi kecelakaan dan Goyo harus dirawat di rumah sakit. Karena kejadian itu Saula kemudian menemui Eva. Dia mengatakan hal ini sangat berbahaya bagi Goyo yang memiliki kondisi berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Saula juga sepertinya kurang suka jika Eva dekat dengan Goyo. Namun tidak dengan Matute, dia mendukung penuh apa yang menjadi pilihan Goyo.
Karena kejadian itu, Ibu Goyo sampai datang dari luar negeri untuk melihat kondisi anaknya. Namun Goyo sepertinya kehilangan semangat karena jauh dari Eva. Begitu juga dengan Eva, dia selalu menanyakan kemana Goyo, kenapa dia tidak masuk bekerja. Saula masih teguh dengan pendiriannya. Jika dia tidak setuju juga Goyo harus bersama Eva. Namun ibunya justru membiarkan Goyo menentukan pilihannya. Dia berhak bahagia dan jika memang dia cinta pada Eva, keluarga hanya bisa mendukung yang terbaik bagi Goyo. Goyo dan Eva sama-sama dibuat sedih karena sudah beberapa hari tidak bertemu. Malam itu adalah malam di mana Saula tampil bermain piano. Semua keluarga datang termasuk Goyo, namun pikiran Goyo terus-terusan memikirkan Eva. Esok harinya, Saula melihat Goyo membawa lukisan Eva, dan kali ini Saula luluh dan mendukung pilihan Goyo. Goyo berhak bahagia dengan pilihannya sendiri. Singkat cerita, Goyo kembali menemui Eva. Meski hujan deras, hal itu tidak menghalangi mereka berdua. Eva sadar jika Goyo sangat mencintainya, begitu juga dengan dirinya. Goyo menemukan cintanya, dan Eva menemukan orang yang bisa menjaga dan menghargainya dengan baik. Begitulah cinta, tidak pandang siapa orangnya. Kekurangan terkadang adalah kelebihan yang tidak pernah terlihat. Itulah tadi alur film kita kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa lagi di alur film kita selanjutnya.